الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Patut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah, karena pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan nikmatnya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, maka wajib kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring dengan salam marilah kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, jangan sambil lalu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Allah tidak terima ketika ketakwaan itu hanya sambil lalu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Yang Allah terima ialah ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Implementasi, wujud, pembuktian dari ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya ialah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati dan matilah bersama Islam, dan jangan ketika kematian merenggut kita belum total sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tema kita pada pagi hari ini ialah kembali kepada fitrah kemuliaan manusia atau fitrah kemuliaan Islam. Saya kutip dalam sebuah Quran surah Ar-Rum ayat 30 sampai dengan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdil li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jamaah muslim sedang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Seiring tenggelamnya matahari Ramadan di ufuk barat kemarin malam, cakrawala digetarkan oleh lantunan pujian kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari bibir-bibir orang yang beriman di seluruh penjuru dunia.
setiap jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala menyurahkan luapan kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh dengan menyebut asma Allah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi sungguh ironis sekali ketika kita layangkan pandangan ke arah mana saja di permukaan bumi ini dan melihat realita keadaan umat Islam di Palestina, Syria, Yaman, Afrika, Eropa, bahkan di India, Burma, bahkan di negeri kita tercinta ini, umat Islam dalam keadaan terpuruk, dipermalukan semena-mena ketika menjadi minoritas, tidak berdaya ketika menjadi mayoritas. Tanah, harta, kemerdekaannya dirampok, nyawa, kehormatan tiada berharga. Yang lebih menyedihkan lagi ketika melawan, menentang kezaliman dan ketidaktimpalan ditimpakan kepada umat Islam. Seluruh dunia menuding dan mengecam mereka sebagai orang yang biadab dan cinta akan kekerasan. Jangankan mengangkat senjata, mempertahankan hak dan kehormatan diri, sholat, berpakaian muslim, atau bahkan sekedar memanjangkan jenggot cukup jadi alasan untuk dicurigai sebagai seorang yang radikal, yang teroris, terbelakang, dan panggilan-panggilan yang menghinakan lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lihatlah di tanah air kita ini, jumlah umat muslim yang mayoritas tidak menjadikan kita kekuatan politik dan ekonomi yang berarti. Terlepas dari kebenaran beritanya, hati ini seperti disayat ketika mendengar setiap tahun paling tidak 2 juta kehilangan hidayah, nikmat terbesar yang lebih berharga bahkan dari nikmat hidup itu sendiri. Betapa mirisnya melihat seorang non-muslim keluar masuk masjid dan pesantren dielu-elukan dan mendapat penghormatan yang biasanya hanya diberikan kepada para ulama dan para kiai. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Izzah, kemuliaan, kehormatan adalah suatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Yunus ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat 180 hingga 182 As-Saffat, ayat ini sering kita gunakan sebagai penutup doa, juga disebutkan Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, pemilik izzah, terlepas dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah adalah pemilik dari sumber segala kemuliaan dan kehormatan, izzah. Izzah ini kemudian Allah berikan kepada orang-orang pilihan yang dekat kepadanya, seperti para nabi, para rasul, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suhail bin Amr, juru runding Quraisy yang datang ke Madinah dan mengamati bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kembalinya ke Mekah. Aku sudah mengunjungi Kisra di Persia, Najasyi di Abyssinia, dan Kaisar di Romawi, tapi aku tidak pernah melihat dalam hidupku pemimpin yang begitu dicintai, dipatuhi, dan dimuliakan oleh pengikutnya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat hal yang sungguh luar biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dan para sahabat bergegas untuk mendapatkan air yang menetes dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian boleh mencoba melakukan apa saja, tapi orang-orang ini tidak pernah menyerahkan pemimpinnya. Mereka akan menyerahkan nyawa mereka, mengorbankan apa saja untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah
memberikan kemuliaan kepada Rasulnya. Kemuliaan itu juga diberikan para sahabat Rasulullah dan orang-orang beriman generasi awal, sampai Islam berkuasa dan menjadi adidaya selama lebih dari 700 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Renungkanlah sepotong penggalan sejarah yang penuh dengan ibrah, yang penuh dengan pelajaran. Pada tahun 367 kalender Masehi atau tahun ke-15 Hijriah, Al-Quds atau Yerusalem yang kita kenal Palestina sudah dikepung oleh pasukan Khalid bin Walid bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Uskup Agung Sopronius yang juga penguasa kota Al-Quds pada waktu itu mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkan kota itu kepada kaum muslimin dengan syarat khalifah sendiri harus datang ke Al-Quds untuk menerima mengambil alihan suci kota itu. Setelah berunding, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menyetujui datang sendiri menerima penyerahan kota Al-Quds. Tapi beliau radhiyallahu anhu tidak datang dengan kendaraan kebesaran dan dikawal oleh ribuan pasukan kehormatan, melainkan hanya ditemani oleh seorang sahabat, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, dan seekor untanya. Berikut sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihain. Tariq bin Syihab mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat menuju Syria bersama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebelum memasuki kota Al-Quds. Mereka harus menyeberangi sebuah sungai, maka Umar radhiyallahu anhu turun dari untanya, membuka sandalnya dan menyampangkannya di bahunya, lalu beliau siap-siap menuntun untanya menyeberangi sungai tersebut. Melihat ini, Abu Ubaidah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang Anda lakukan? Anda membuka sandal dan Anda menyampangkan di bahu Anda. Anda menuntut sendiri unta Anda menyeberangi sungai. Saya khawatir ini tidak pantas untuk seorang pemimpin seperti Anda, dan Anda akan menyulitkan saya untuk membuat penduduk negeri ini memuliakan Anda." Khalifah Umar sangat terkejut mendengar saran dari salah satu sahabat sudah mendapat jaminan surga dari Rasulullah. Ini jawab Khalifah Umar, "Aku tidak mengira perkataan ini datang darimu, wahai Abu Ubaidah. Aku akan menjadikan ini peringatan bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah, melihat kesederhanaan Khalifah Umar bin Khattab yang memakai pakaian yang sangat sederhana dan penuh tambalan dan hanya didampingi seorang sahabat dan seekor unta. Bukan hanya Uskup Sopronius yang terpesona, bahkan seluruh penduduk Al-Quds yang sudah terbiasa dengan kemegahan dan atribut kebesaran penguasa Persia dan Romawi menitikan air matanya. Mereka tidak mengira seorang khalifah, seorang pemimpin yang begitu luas kekuasaannya tampil di hadapan mereka dengan begitu bersahaja tanpa embel-embel kebesaran. Mereka langsung jatuh cinta dan dengan keikhlasan menyerahkan kekuasaan Al-Quds kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang totalitas, muslim yang purna, full time muslim. Ramadan melatih kita berislam 24 jam, sehari 7 hari, seminggu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak menjadi muslim yang ketika setelah sholat kita tidak menanggalkan pakaian iman dan ketakwaan kita. Setelah sholat kita tetap terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperhatikan hukum-hukumnya. Kita kerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang teguh pada ajaran Islam tidak hanya dalam aspek pribadi saja, tapi juga hubungan kita dengan keluarga kita, mendidik anak di tempat kerja, melakukan muamalah, menjaga lingkungan sampai dalam kehidupan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya, fitrah Islam adalah kemuliaan. Kehinaan dan kemunduran yang dialami umat Islam pada hari ini bukanlah fitrah agama ini sendiri,
kita kehilangan fitrah kemuliaan karena meninggalkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Kalau kita hendak meraih kembali kemuliaan untuk umat ini, maka tidak ada cara lain. Kita harus menjalani kehidupan kita setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jamnya, berpegang teguh kepada nilai dan sikap keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muslim tidak hanya ketika melakukan ibadah ritual saja, salat, puasa dan Ramadan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi pakaian kita, menerangi sanubari kita selepas salat dan berpuasa, baik itu di dalam kehidupan berkeluarga, di tempat kerja, dalam kehidupan bersosial dan aspek kehidupan lainnya. Dengan cara ini, insya Allah, biiznillah, kehormatan akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita akhiri ibadah Idul Fitri ini dengan bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وبركة في الرزق وزيادة في العلم ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله